Katolik dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu 27 September 2020, kita menyambut Yesus yang menyapa keluarga Katolik. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil bagi kita. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita menemukan pesan bagi keluarga kita, bagi kehidupan perkawinan kita, dari perumpamaan Tuhan Yesus yang baru dibacakan bagi kita. Salah satu sumber atau asal muasal prahara, masalah dan konflik dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga adalah ucapan tidak mau dari salah seorang anggota atau beberapa anggota keluarga ketika diharapkan, ketika diminta, ketika diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang membawa kepada kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Ucapan semacam ini juga dapat terjadi ketika orang berkata tidak mau terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, sebagai sebuah ucapan, hal ini belum menimbulkan konflik. Hal ini belum menimbulkan persoalan. Hal ini belum menimbulkan masalah. Ucapan ini semacam virus yang berpotensi untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga. Apabila orang yang mengucapkan ini sadar bahwa ia telah melawan perintah yang baik dan yang benar, ia sadar ini semacam virus yang dapat menimbulkan persoalan, dan ia menyesal, ia bertobat, ia membangun niat baik, dan lebih elok ia pergi menyampaikan kepada Tuhan, memohon rahmat pengampunan melalui pengakuan dosa. Dengan demikian, awal yang mengatakan tidak mau, tetapi karena penyesalan dan pertobatan menghasilkan kebaikan, menghasilkan keselamatan, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan di dalam keluarga. Di sana ucapan ini tidak lagi menjadi virus yang menghasilkan kekerasan di dalam kehidupan bersama dan kerusakan fisik di dalam kehidupan bertetangga atau kemanapun anggota keluarga itu melangkah. Inilah gambaran anak bungsu di dalam perumpamaan tadi
yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika disuruh sang ayah, ia berkata tidak mau bekerja di kebun anggur, tetapi ia menyesal dan melakukan. Inilah yang dibenarkan Tuhan Yesus. Dan inilah yang dikatakan Nabi Yesaya, bahwa orang fasik yang bertobat telah menyelamatkan jiwanya dan juga menyelamatkan orang lain di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, perkawinan Katolik dihasilkan oleh suatu janji perkawinan dan ungkapan mau di hadapan Allah dalam sebuah upacara liturgi. Semua orang yang hadir dalam perkawinan tersebut mendengar suara lantang calon suami dan calon istri yang mengatakan kami mau, ketika menjawab pertanyaan pastor untuk saling mengasihi seumur hidup. Semua peserta juga kembali mendengar ucapan mantap si pria dan si wanita yang mengatakan kami berjanji. Ketika pastor bertanya, apakah kamu berjanji untuk mendidik anak-anakmu dalam iman Katolik? Ya. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, apa yang baik dan indah, ya, kami berjanji dan kami mau segera menguap dan tidak menghasilkan buah di dalam perkawinan. Perkawinan yang diawali dengan jawaban ya, berakhir dengan perceraian. Atau mereka hidup dalam konflik yang tidak berkesudahan secara terus-menerus di dalam kehidupan keluarga mereka. Demikian juga terjadi. Sang suami dan sang istri segera melupakan tanggung jawab mereka sebagai pengajar iman bagi anak-anak. Mereka tidak lagi mengajari anak-anaknya berdoa-doa pokok Katolik. Aku percaya, Bapa kami, Salam Maria, dan tanda salib, dan juga perintah-perintah Allah, 10 hukum Allah, 5 perintah gereja. Mereka tidak mengajarkan pada anak-anak mereka dan bersama dengan anak-anak mereka berdoa, tetapi segera mereka menyerahkan tanggung jawab itu kepada guru sekolah minggu atau kepada katekis. Mereka yang berjanji, orang lain yang melakukan. Inilah ciri anak pertama dalam perumpamaan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan ya kepada ayah ketika diminta pergi bekerja di kebun anggur, tetapi ia tidak melakukan. Perumpamaan ini diucapkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang Yahudi, ahli Taurat, pemimpin agama yang tidak mendengarkan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara terkasih, ciri khas semacam ini juga ada di dalam perkawinan Katolik saat ini. Oleh karena itu, marilah kita segera sadar, mungkin kita seperti anak sulung tadi yang mengatakan ya, dan marilah kita juga melakukan apa yang kita katakan ya. Dan kalau ada anggota keluarga yang telah mengatakan tidak, jangan lupa mengatakan maaf. Aku akan melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan, karena aku menyesal ucapanku itu tidak membawa kepada keselamatan dan kebaikan bersama. Saudara-saudara terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita diutus untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita diutus untuk melakukan apa yang kita katakan ya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dalam hal yang baik, dalam hal yang benar, dalam hal yang indah. Tuhan memberkati kita.